Nah, ternyata si Somi lagi bermimpi dan mendengar kedatangan mereka. Ia pun buru-buru keluar menyambut, namun keberadaannya membuat Haesuk marah. Meskipun begitu, Haesuk mencoba berdamai atas semuanya. Bahkan ketika melihat Somi makan, ia menyediakan makanan tambahan. Anehnya, Somi justru nangis dengan kata-kata tersebut, entah karena apa. Setelahnya, ia sekali lagi memastikan apakah Nakjon benar-benar gak punya selingkuhan. Karena dulunya, si Nakjon pernah ditawari jadi bintang film. Padahal mah, kejadian itu cuma salah paham. Si sutradara yang mabok melihat Nakjon sangat tampan, segera menawarinya main film. Tapi paginya, ya intinya Nakjon memastikan kalau ia bertemu Somi sesuai apa yang ia ceritakan kemarin. Sehingga Haesuk pun mencoba untuk percaya. Besoknya, karena Sonya nggak berhenti menatapnya, Somi pun curiga apakah Sonya mengenalnya. Lalu, ya nampaknya si Sonya benar-benar tahu siapa Somi, tapi baru mau ngejawab, kupu-kupu malah terbang di atasnya. Kan sebagai kucing, ia langsung terpancing menangkap kupu-kupu itu. Anehnya, ketika Haesuk dan Nakjon datang, si Sonya buru-buru pergi. Di saat yang sama, 3 hewan liar ini malah mengompori hewan liar yang lain terkait pembalasan dendam kepada penjahat di neraka. Jadinya, ketua panitia surga pun langsung menceramahi mereka, menjelaskan kalau nggak ada gunanya dendam kepada manusia. Lagian, setiap manusia akan merasakan ganjaran dari semua dosanya, baik kepada manusia lain ataupun hewan seperti mereka. Dan yang terpenting nih, mereka hanya perlu hidup sebagai hewan yang baik di surga, biar dapat dihidupkan sebagai manusia. Di saat yang sama, Haesuk harus ke gereja, membuat pendetanya lagi-lagi depresi. Tapi setelah pengalaman kemarin, ia gak mau marah lagi ketika Haesuk tidur, karena mending ia ngurusin cuciannya. Tapi saat masak Indomie, lah Haesuk malah kepengen juga dong. Tapi karena buatan si pendeta gak enak, ia pun terpaksa masak ulang. Nah, ketika pulang, Somi ternyata menunggunya. Tapi ketika di jalan, sebuah bola terbang ke arah mereka. Namun Somi dengan sigap menahan pakai payung. Kan itu membuat Haesuk teringat dengan putrinya. Sehingga malamnya ia pun cerita kepada Nakjon, membuat Nakjon tertawa. Mana mungkin sih Wati berubah secantik itu hanya karena kabur dari neraka. Lagian nih, jika Wati di sini berarti Wati sudah meninggal dan Haesuk nggak mau percaya itu. Nah, Somi lagi-lagi memimpikan penjaga neraka tersebut, membuatnya ketakutan. Segera pindah ke kamar Haesuk, di mana paginya Haesuk yang bangun sangat terkejut karena tangan Somi yang memeluknya berada di kantongnya, sama persis dengan kebiasaan Wati dulu. Karena itu, saat ingin ke gereja, Haesuk pun mengajaknya ikut. Ya, sama persis seperti si Wati. Nah, hari ini sang pendeta sangat senang karena kedatangan jemaat baru bernama Choljin. Dan seperti biasa, Haesuk lagi-lagi mencoba bertanya berbagai macam hal, termasuk pakaian Choljin yang basah. Tapi pendeta malah menyinggung terkait Haesuk yang sudah punya 4 anggur, membuat Choljin sedikit menjauh. Di lain sisi, meskipun sudah kena ceramah, 3 hewan ini masih saja nggak nyerah, di mana mereka yang melihat Somi lagi-lagi mengajaknya. Tapi kini Somi nggak mau ikut. Toh ia sudah punya Haesuk di sisinya, yang saat selesai ibadah ia segera menjemputnya, termasuk menyediakan payung untuknya, sama seperti yang dilakukan Wati dulu. Sementara mereka terkejut melihat penjaga neraka itu lewat macam hantu, dan mereka pun bertanya kepada panitia surga terkait ciri-ciri penyusup itu, sehingga si panitia pun menjelaskan tentang aroma penyusup yang beda dari manusia lain di surga. Jelas dong, hal itu membuat mereka kepikiran tentang si Somi. Di saat yang sama, Haesuk mengajak Somi ke kantor. Selain mengesahkan rehabilitasinya, ia juga menanyakan apakah Wati masih hidup atau tidak. Ya, Wati ternyata sudah meninggal dan hidup di neraka, membuat Haesuk teringat cerita suaminya yang menyelamatkan Somi di stasiun neraka. Jadinya, Haesuk pun percaya bahwa Somi itu adalah putrinya bernama Wati. Langsung cerita tentang semua kisah hidup mereka, biar Somi yang hilang ingatan tambah yakin
bahwa dirinya adalah Wati. Malamnya, Nakjon yang pulang tentu bingung melihat kedekatan mereka, apalagi Hesuk memastikan bahwa Somi adalah Wati. Kan Nakjon gak bisa percaya, tapi daripada bininya ngambek, ia pun percaya aja. Besoknya, Nakjon malah terjebak ulahnya sendiri. Dia yang membawa Somi ke rumah, tapi istrinya lebih perhatian kepada Somi. Ia sih menyarankan agar mereka nggak keluar hari ini. Takutnya penjaga neraka menemukan Somi. Namun Hesuk nggak peduli. Toh ia yakin putrinya benar-benar masuk surga. Ya, saking senangnya Hesuk curhat semuanya kepada Somi terkait kekesalannya kepada pendeta itu. Namun lah, ia nggak sengaja berkata kasar dong. Kan sisa satu kesempatan lagi, maka ia akan dihukum ke neraka. Gak jauh dari sana, tiga hewan ini bingung gimana cara menangkap Somi. Dan setelah lama mikir, mereka pun kepikiran sebuah ide, di mana si bulldog tiba-tiba muncul di hadapan Nakjon dengan tarian gak jelasnya. Yah, ia pengen memikat Nakjon biar dijadikan peliharaan, karena dengan begitu mereka bisa lebih mudah menculik Somi. Tapi meskipun suka, Nakjon gak bisa merawatnya karena Hesuk alergi bulu Scooby-Doo. Lah, ia nggak nyerah dong, terpaksa mencukur semua bulunya. Beralih ke gereja, di mana pendeta yang senang dengan Choljin menyediakan kedelai, karena Choljin tuh pengen minum susu kedelai. Alhasil, bukannya beribadah, mereka malah bikin susu sambil curhat satu sama lain. Dimulai dari Hesuk yang cerita tentang perjuangannya yang merawat suaminya yang lumpuh. Begitupun sang pendeta yang dibuang orang tuanya sejak umur 5 tahun. Di mana ia menjadi pendeta berharap suatu hari ia bertemu ortunya, tapi sampai akhir hayatnya itu nggak pernah terjadi. Sedangkan Choljin adalah seorang pedagang keliling yang selalu diutangin emak-emak. Meskipun begitu, ia nggak pernah menyerah demi merawat sang istri yang lumpuh. Setidaknya dengan ia yang selalu tersenyum, istrinya juga dapat tersenyum. Namun suatu hari, Choljin divonis kanker stadium akhir, membuatnya sangat sedih. Bukan karena takut mati, tapi takut setelah kepergiannya nanti nggak ada yang menjaga istrinya. Pengen merawatnya di panti jompo, namun ia nggak punya biaya. Alhasil, ia mengajak istrinya makan di restoran mewah, di mana itu adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Karena malamnya, ia dengan sengaja membiarkan istrinya tidur di mobil, lalu sambil menangis menancap mobilnya tenggelam di lautan. Membuat mereka berdua nangis, ngerti kalau itulah alasan mengapa pakaian Choljin selalu basah. Di lain sisi, penjaga neraka akhirnya mendeteksi penyusup itu, sehingga tiga hewan ini buru-buru mencari Somi, biar mereka yang menangkapnya duluan. Siapa tahu keinginan mereka ke neraka untuk menghukum para penjahat itu dapat dikabulkan. Merasa dikejar, Somi pun buru-buru balik ke rumah sembunyi. Tapi anehnya, penjaga neraka justru mengepung gereja itu. Karena ya, penyusup yang dicari adalah Choljin. Tapi menyadari penjaga neraka di luar, Choljin terpaksa menyandera Hesuk. Pokoknya ia nggak mau balik ke neraka sebelum memastikan istrinya baik-baik saja di surga. Sang ketua pun datang menjelaskan kalau dosa Choljin adalah membunuh istrinya. Toh nggak ada seorang pun yang bisa memutuskan ajal seseorang. Jadi ia meminta Choljin bertobat. Siapa tahu masih ada kesempatan, sehingga setelah menjalani hukuman di neraka, Choljin dapat hidup bersama istrinya di surga. Di saat yang sama, Nakjon sibuk mengambil doa, termasuk doa dari istri Choljin di masa lalu. Awalnya ia masih pengen mengerjakan tugas selanjutnya, tapi melihat berita tentang Choljin, ia pun buru-buru kembali ke neraka, menunjukkan sial merah itu. Sial yang dirajut istri Choljin dengan penuh kasih sayang saat ia masih sehat dulu. Makanya meskipun lumpuh, istrinya masih berusaha merajut, karena hanya itulah yang menjaga pikirannya untuk selalu mengingat sang suami. Membuat Choljin menangis dengan sangat keras dan melepaskan Hesuk. Dengan begitu, ia pun menyerah dan sebelum kembali ke neraka, ia berbalik menatap Hesuk sambil tersenyum.
Nah, sekembalinya di rumah, mereka bingung mengapa Somi yang dikiranya Wati sembunyi ketakutan di lemari, segera menenangkannya. Padahal mah Wati yang asli ada di neraka. Lalu siapa Somi sebenarnya?